you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu Jemaat GB Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi
di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penurunan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Salam, saling kasih Tuhan. Selamat hari Natal dan selamat hari Minggu. Damai sukacita Natal ada selalu di dalam hati kita, di dalam keluarga kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku
Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, ya rararaba takarararaba. Haleluya, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersuka cita. Dari pulau dan benua, semua bernyanyi untuk Tuhan, menyambut kelahiran Raja segala raja. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Terkasih dalam Tuhan, mari kita bersuka cita, memuji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengganggu sebagian firman Tuhan yang dikatakan oleh hamba. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati
dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa?
Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Subagio Arif. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik-baik saja dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kembali. Dan sebelum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan kami kalau boleh beribadah online pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menaungin kami, memberikan kami hikmat, marifat, pengetahuan, agar kami mengerti, memahamin akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Walaupun kami terpisah, hadirat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saya yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, mari kita buka di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jauh 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias atau Juru Selamat. Yesaya pasal 7 ayat 14 menyatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kembali saudaraku Tuhan, dikatakan Immanuel. Mari kita garis bawahi kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudaraku sayang Tuhan, Yesus Kristus adalah Sang Mesias Juru Selamat. Dia adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang disertai oleh Allah. Allah menyertai setiap orang percaya. Allah menyertai setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, luar biasa. Kembali ayat ini kita baca menjelang peringatan Natal. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, betapa dahsyatnya pernyataan ini. Jika kita merenungkan ayat ini baik-baik, maka kita akan menjadi orang yang optimis, percaya diri. Kita tidak takut, tidak gentar akan keadaan apapun juga. Bahwa kita akan dapat menghadapi permasalahan, problema hidup, kesukaran, kesusahan, kesulitan seberat apapun, kita mampu menanggungnya. Di dalam Kristus Yesus ada kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tentu banyak kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang telah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Saya sangat yakin begitu banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah ditolong Tuhan. Sangat-sangat yakin saya. Dan sebentar kita akan menyaksikan kesaksian dari Ibu Marlina yang mengalami pertolongan Tuhan dalam keuangan saat masa pandemi ini. Dan satu lagi kesaksian dari Ibu Rima yang mengalami pertolongan Tuhan dari sakit penyakit yang cepat terdeteksi sehingga tidak semakin parah. Mari kita saksikan. Ibu dan saudara, perkenalkan nama saya Marlina Pasaribu. Saya adalah pengerja dari cabang GB Ujung Menteng. Saya akan bersaksi bagaimana saya mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam situasi COVID-19 yang belum juga berakhir dari Indonesia. Saya adalah orang tua tunggal yang memiliki 3 orang anak yang Tuhan percayakan, di mana 2 diantaranya harus masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada saat awal pandemi, saya masih memiliki sedikit tabungan untuk persediaan mereka masuk sekolah yang baru. Tapi karena PSBB total yang berlaku di Jakarta dan sekitarnya, membuat seluruh aktivitas tidak bisa dapat saya lakukan. Dan otomatis, uang yang sudah ada terpakai untuk biaya hidup sehari-hari. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Pada saat tahun ajaran baru, di mana saya mengalami kebingungan untuk mendaftar kedua orang anak saya untuk masuk sekolah, saya melihat bagaimana keajaiban yang Tuhan percayakan. Perlahan demi perlahan, setahap demi setahap, tapi dengan pasti Tuhan menolong membantu saya dengan pertolongannya yang ajaib. Saya dapat menyelesaikan seluruh administrasi yang ada di sekolah. Bukan hanya untuk 2 orang anak, tapi 3 orang anak sekaligus Tuhan dapat menyelesaikan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya tetap melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus dengan kekuasaannya yang tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya, sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya diberikan kesaksian pada saat ini. Saya mau bersaksi, sekitar sebulan yang lalu saya mengalami sakit di perut saya, dan itu memang sudah lama, cuman saya menganggap remeh penyakit saya itu. Ya udahlah, nanti saya pikir saya kumat, nanti juga hilang gitu kan. Tapi waktu itu akhirnya saya memutuskan berobat ke rumah sakit, pulang kerja, dan kondisi sudah malam. Akhirnya dokter hanya memberikan obat. Saya tidak dicek darah, saya tidak di ronsen, saya tidak di USG, dan akhirnya dikasih obat. Nah, besoknya itu hari Jumat, Sabtunya itu kita ada doa pelayan jemaat. Saya izin sama Pak Gembala kalau saya off cam karena saya sambil tiduran kan. Dan saya juga minta didoakan saat itu sama Bapak. Selang berapa hari setelah itu, kalau nggak salah hari Rabu ya, dari Selasa itu Bapak Gembala telepon saya malam, tapi kan saya udah tidur, saya nggak denger, karena kalau udah minum obat tuh udah lupa, udah tidurnya udah pulas banget. Nah, paginya saya harus berangkat ke kantor. Bapak coba telepon saya lagi, tapi pagi-pagi saya harus meeting. Karena emang saya maksain banget, itu kondisi sakit banget di perut. Saya maksain untuk datang ke kantor dan saya meeting.
Nah itu udah nahan sakit. Akhirnya saya cuma chat Pak Gem, ada apa ya Pak? Mohon maaf saya lagi meeting. Oh ya udah, nanti kalau sudah ada waktu telepon saya ya. Saya bingung, biasanya Pak Gembala itu kalau emang ada sesuatu dia chat dulu, baru kalau kurang jelas dia telepon. Ini enggak, langsung telepon. Saya bingung, saya ada apa ya? Terus akhirnya pas saya telepon, Bapak nanya tentang penyakit saya. Dia bilang, oh ya saya pengen doain ibu. Loh, oh gitu Pak, puji Tuhan dong gitu. Bapak secara khusus hubungi saya dan mendoakan saya kan. Nah akhirnya Bapak bercerita, kita bercerita, awalnya dia tanya dulu tuh awal-awalnya sakitnya apa. Ya udah Bu, jangan didiemin, lebih baik diperiksakan lebih dalam lagi karena itu lebih baik. Yaudah yuk kita berdoa katanya. Udah singkat cerita saya berdoa bla bla bla. Setelah tutup telepon saya kaget, saya sampai langsung telepon suami saya. Kok Bapak sampai segitunya ya telepon saya dan cuma mau ngedoain. Nah itu kan saran dia, intinya berdoa dan tetap ke dokter untuk periksa lebih dalam lagi. Ternyata besoknya subuh jam 1 hari Kamis, saya nggak kuat lagi, saya nggak tahan lagi, saya dilarikan ke UGD jam 3 pagi itu. Jam 3-an saya ke UGD dan ternyata dokter bilang kan, dokter UGD, ya Bu ini harus diperiksa lebih dalam lagi, jadi Ibu harus rawat inap. Dan akhirnya saya dirawat inap dan puji Tuhan sih dengan ya walaupun agak-agak takut, deg-degan, tapi puji Tuhan setelah berapa hari, 2 hari, hari kedua saya dikasih tahu kalau saya itu tidak ada sesuatu yang aneh di perut saya, tidak ada benjolan, tidak ada apa-apa, dan hanya saya mengalami namanya radang usus. Jadi udah kena usus halus saya, dan karena pola makan saya, mah saya kumat. Dan saya sih bersyukurnya puji Tuhan, saya tuh tadi udah mikirnya udah macem-macem, tapi karena Pak Gembala karena makanya saya takut ke rumah sakit itu, karena saya takut menerima kenyataan kalau nanti aduh saya akan terima penyakit saya seperti apa gitu kan. Tapi puji Tuhan Pak Gem itu kekeh banget untuk telepon saya hanya untuk mendoakan, dan dia beritahu untuk kita harus tetap berobat biar tahu penyakit kita. Dan puji Tuhan dengan hasilnya sampai saya pulang dari rumah sakit, walaupun ya sakitnya banget, jadi usus saya itu udah terluka, dan lukanya itu bukan hal yang kecil lagi kalau kata dokter. Tapi puji Tuhan nggak sampai yang operasi. Itu sih yang luar biasa, yang tadinya bayangan saya udah gak tahu kemana-mana. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati, dan untuk kita semua tetap jaga kesehatan, dan selamat Natal dan menyambut tahun 2021. Nah, demikian kesaksian yang mengawali kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku Tuhan, kiranya menjadi berkat kesaksian itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pun mengalami begitu banyak hal, pertolongan, mujizat yang Tuhan berikan pada kita semua. Orang-orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Karena Yesus Kristus Tuhan beserta kita. Wujud di dalam rupa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, saya teringat akan pujian dari Pendeta Dr. Insinyur Niko, yaitu ku tidak takut sebab kau besertaku. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan, Yesus beserta kita. Ia bersama-sama dengan kita, memegang kita, memberi kita kemenangan. Bahkan sekalipun jika kita ada dalam lembah kekelaman, asalkan kita percaya, kita bersama dengan Dia, maka kita tidak usah takut. Saudaraku sekalian Tuhan, Daud berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara Kristus Tuhan, Daud pun ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi dia berkata, dia tidak takut, kan ada Allah yang beserta dengan dia. Dia mengenal, dia tahu persis siapa Allah yang dia sembah. Saudara Kristus Tuhan, saya teringat kembali akan sebuah lagu. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, karena Ia beserta kita. Mari kita naikkan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kesayangan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengerti akan kebenaran firman ini. Kita tidak takut lagi, dan kita jangan takut karena Ia beserta kita. Kita tidak pernah menyangka bahwa akan melewati masa multikrisis seperti sekarang ini, saudaraku. Kita tidak dapat bersekutu di rumah Tuhan sejak Paskah sampai kita menyongsong malam Natal. Sampai kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Banyak hal yang telah dialamin sebagai dampak dari masa pandemi ini, saudaraku, yang menimbulkan berbagai krisis dalam kehidupan manusia di dunia. Namun sekali lagi, iman kita lah yang diuji hari-hari ini. Apakah Tuhan masih menepati janji dalam firman-Nya? Iya, jawabannya tetap, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak akan meninggalkan kita, bahkan memelihara kita, saudaraku. Mazmur 37 ayat 28 berkata, sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, demikianlah janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin, saudaraku. Yang berarti Tuhan akan senantiasa menepati janjinya, ya dan amin. Kita jangan sampai mencurigai atau menuduh, berprasangka buruk kepada Tuhan. Kita berpikir Tuhan tidak setia. Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Seperti seolah-olah Tuhan tidak ada beserta kita. Saudaraku yang Tuhan, saya mau katakan, Tuhan beserta dengan kita. Semuanya harus dilihat dari sudut pandang bagaimana Tuhan memandang. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Daud menyampaikan, dia tidak pernah gemetar, dia tidak gentar akan hidup ini. Dia tahu kepada siapa dia berlindung, karena Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah benteng hidupnya. Demikian juga saudaraku, benteng hidup kita, perisai kita adalah, kubu pertahanan kita adalah Yesus Kristus. Dialah benteng hidup kita. Saya teringat lagi akan sebuah lagu dari pendeta Dr. Insinyur Yuniko, yaitu Yesus benteng hidupku. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Saudaraku sayang Tuhan. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, Dialah benteng hidup kita. Dialah perisai bagi kita. Dialah kubu pertahanan kita. Oleh karena itu, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Memang manusia selamanya ingin jika hidupnya mulus, tanpa masalah, baik-baik saja semua. Ya, apalagi dengan penderitaan, nggak mau rasa-rasanya untuk mengalami kesusahan, kesulitan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu, saudaraku. Tuhan akan mengajar, memproses, membentuk manusia agar memiliki karakter seperti Kristus. Mungkin Natal, masa pandemi, Corona ini kita akan hadapi. Dan saya percaya mungkin cara Tuhan, ya, mungkin cara Tuhan untuk mengajar kita bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Kesetiaan dan ketekunan tidak tergantung dari situasi dan kondisi, namun dari iman yang telah berakar dalam hati. Mungkin ada cara yang tidak benar selama ini dalam kita merayakan Natal. Mungkin kita harus mengkoreksi, mungkin kita harus memperbaiki, sehingga Tuhan ingin kita memaknai Natal tahun ini sesuai dengan hatinya Tuhan, menyenangkan Tuhan, saudaraku Tuhan. Sukacita Natal jangan disamakan dengan sukacita dunia. Sebab sukacita Natal adalah sukacita ilahi di mana Allah menunjukkan kasih agapenya kepada manusia. Sehingga para malaikat memuji dan memuliakan namanya. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang kita panggil ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru ya Aba, ya Bapa. Allah yang telah berjanji akan memelihara orang-orang yang dikasihinya. Yakinlah, saudara Tuhan, bahwa jika tetap berjalan bersama Dia, kita akan dapat melewati semua dengan penuh sukacita. Kita akan dapat melewati banyak hal bersama Dia. Saudaraku, percayalah, bersama Bapa kita dapat lewati semua pergumulan. Pujian terakhir, saudara Tuhan, mari kita naikkan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa, ku lewatin semua. Inilah pujian yang saya percaya akan mengantarkan kita mengakhiri tahun 2020 dengan sukacita. Dan kita siap menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan. Kita dapat berkata, Tuhan Yesus baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku Tuhan, tahun dimensi yang baru akan kita akhiri. Kita akan memasuki tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Saudaraku, saya berdoa, saya tetap berharap, saya tetap meminta kepada Allah Bapa di sorga, agar Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Dan saya percaya, bersama Bapa kita lewati semua. Kita sanggup, kita mampu melewati semua bersama Bapa di sorga. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, saudara. Bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai sampai di sini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, ya Tuhan. Dan setiap yang mendengar, Kau urapi, Kau berikan hikmat, marifat, pemahaman, pengertian akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapatkan sukacita Natal, kami dapat bersukacita di dalam Tuhan. Bahwa Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang kami panggil ya Aba, ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Bapa. Kami mampu melewati semua. Kami sanggup menanggung segala perkara. Kami mampu oleh karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk Natal tahun ini. Terima kasih untuk tahun 2020 yang sebentar kami akan lewatin. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Engkau, ya Aba, ya Bapa. Engkau melawat setiap yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah lawat. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah lawat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Subagio Arif STH yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah umum dan ibadah anak GBI Ujung Menteng, Minggu 3 Januari 2021 akan tetap dilaksanakan secara online. Ibadah umum pada pukul 10 WIB disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani Bapak Pendeta Subagio Arif STH dan ibadah anak pada pukul 9 WIB. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 WIB akan diadakan menara doa Rayon 1G yang akan aktif kembali pada tanggal 4 Januari 2021. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 WIB akan diadakan Menara Doa United Prayer Tower atau UPT, menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di Kanada, USA, Australia, yang akan aktif kembali pada tanggal 5 Januari 2021. Setiap hari Kamis pukul 19 WIB akan diadakan rumah doa lokal. Kami menghimbau seluruh jemaat, aktivis, dan pelayan jemaat untuk bergabung di dalam Menara Doa. Seluruh kegiatan Menara Doa akan diadakan via Zoom yang akan aktif kembali pada tanggal 7 Januari 2021. Ibadah tutup tahun akan diadakan secara online via Zoom pada hari Kamis 31 Desember 2020 mulai pukul 17 WIB. Link Zoom akan dibagikan di WA grup jemaat. Ibadah awal tahun secara online pada hari Jumat 1 Januari 2021 mulai pukul 10 WIB yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo disertai dengan perjamuan kudus. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing
setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Cool Community of Love GBI Ujung Menteng akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool agar bergabung pada Cool yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Puji Tuhan, kembali dalam rangka peduli dampak COVID-19, kita berbakti sosial dengan membagikan nasi bungkus dibagikan kepada orang-orang di jalanan yang sudah dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Kiranya menjadi berkat bagi mereka yang menerima, dan mari kita tetap terus menabur untuk kas peduli COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah menjadi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran. Jika tidak membayar selama 6 bulan, secara otomatis keanggotaannya akan terhapus. Untuk itu jangan sampai lupa. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan, persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat Natal, dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, berakhirlah sudah ibadah hari Minggu ini. Tapi saudara, saya undang untuk mengangkat tangan dan membuka hatimu. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika kau memperkatakan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat Natal.